Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan kajian subuh menyambut Ramadan 2021, masih di bab Maqasidus Siyam. Pertemuan kemarin kita sudah membahas Maqasidus Siyam. Yang pertama, raf'ud darajat, meningkatkan derajat. Yang kedua, takfirul khati'at, menggugurkan dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berikutnya yaitu kasrus syahwat, bisa membentengi syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya menikah, karena menikah itu bisa melindungi pandangan dan bisa membentengi atau menjaga farj. Dan barang siapa yang belum mampu untuk nikah, hendaknya berpuasa, karena dengan puasa itu bisa mengontrol syahwatnya. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami fadayyiqu masalikahu bil ju'i. Sesungguhnya setan itu mengalir di pembuluh darah ibnu Adam, manusia, fadayyiqu masalikahu bil ju'i, maka supaya setan tidak merasuk ke dalam tubuh kita, batasilah gerak-gerik setan tersebut dengan cara berpuasa atau dengan cara lapar. Ini artinya ketika kita memperbanyak puasa, maka setan akan sulit untuk merasuk dalam tubuh kita. Rasulullah tadi mengatakan dalam hadis, setan itu bisa merasuk lewat pembuluh darah kita. Wa amma taktsirus sadaqat fali anna as-sha'im idza ja'a tadhakkara ma 'indahu min al-ju'i fa hatha dhalika 'ala it'amil ja'i'. Kemudian berikutnya, berpuasa itu bisa memotivasi orang untuk berbagi, untuk bersedekah. Karena orang yang berpuasa itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai kekurangan makanan. Fahathahu dzalika ala it'amil ja'i', sehingga ketika orang berpuasa merasa lapar, maka ada motivasi dalam dirinya untuk berbagi kepada fakir miskin. Wa qad balaghana anna Sulaimana aw Yusuf alaihi assalam la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bih
Fasu'ila an dzalika faqal akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf alaihi wassalam tidak makan sampai benar-benar orang di sekitarnya itu sudah dipastikan makan semuanya. Kemudian ditanya, kenapa seperti itu wahai Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf? Mereka menjawab, akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'. Saya takut, saya merasa kenyang sementara masih ada orang yang merasa lapar. Ini contoh yang dikasihkan oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Mereka berdua tidak makan kecuali setelah orang-orang di sekitarnya sudah makan dulu. Wa amma tawfiru ta'ati fali'annahu tadhakkara ju'a ahli an-nari wa dhama'ahum fahathahu dhalika ala takthir at-ta'at liyanju biha minan nar. Sementara orang berpuasa lebih banyak punya potensi untuk meningkatkan ketaatan, karena ketika orang berpuasa merasakan lapar, merasa dahaga, merasa panas, kemudian haus karena kepanasan, akhirnya orang yang berpuasa itu mengingatkan kepada siksa neraka yang panas. Di dalam Al-Quran diceritakan neraka itu panas. Panasnya di dunia belum sebanding dengan panasnya di neraka. Ketika orang berpuasa merasakan panas, merasakan haus, merasakan dahaga, orang berpuasa menjadi ingat betapa panasnya nanti di neraka, sehingga dengan berpuasa membuat orang tersebut termotivasi untuk melakukan banyak at-ta'at, melakukan banyak ketaatan, sehingga dengan ketaatan tersebut yanju minan nar, orang berpuasa akan selamat dari api neraka. Wa amma syukru alimil khafiyat idza shama arafa ni'matallahi alaih. Kemudian ketika orang berpuasa semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza shama arafa ni'matallah alaihi. Ketika orang berpuasa menjadi mengerti betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Fasyakara hadzalika. Kemudian orang berpuasa menjadi bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Sesungguhnya nikmat itu tidak bisa dirasakan enaknya, tidak bisa dirasakan nikmatnya, karunia Allah, rizki Allah, tidak bisa dirasakan nikmatnya kecuali ketika hilang. Artinya orang itu akan merasa nikmat makan kalau sebelumnya lapar. Atau contoh yang lain, orang menikmati betapa nikmatnya lampu itu ketika mati lampu. Mati lampu di rumah contohnya, 1 jam, 2 jam lampu listrik mati. Setelah 3 jam yang sebelumnya gelap gulita, kemudian nyala lampunya, betapa nikmatnya lampu ketika itu. Namun ketika tidak pernah mengalami listrik mati, lampu yang nyala itu menjadikan sesuatu yang biasa, tidak nikmat. Itulah sama yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Ketika tidak pernah berpuasa, makan terus, minum terus, maka makan dan minum itu merupakan
hal yang biasa. Namun ketika setengah hari tidak makan, tidak minum, kemudian datang waktu maghrib, makan, baru orang merasakan betapa nikmatnya orang makan dan minum. Intinya orang itu rata-rata bisa merasakan nikmat yang Allah berikan itu setelah mengalami kehilangan. La yu'rafu fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqtiha. Sesungguhnya nikmat itu tidak bisa dirasakan ukurannya, ukuran nikmatnya, kecuali kalau sudah pernah merasa kehilangan. Wa amma al-inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat fali'anna an-nafsa idha syabi'at tamahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat. Kemudian manfaat puasa berikutnya yaitu bisa menahan kita untuk berbuat kemaksiatan. Kenapa? Fali'anna an-nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi, karena yang namanya nafsu itu akan semakin banyak berbuat maksiat itu ketika orang dalam keadaan kenyang. Orang lapar dan orang dahaga itu nafsunya cuma dua, hanya ingin makan dan minum. Tetapi orang yang kenyang akan mempunyai nafsu yang banyak yang akan dikejar tanpa ada hentinya. Tetapi orang yang berpuasa yang hanya merasakan lapar dan dahaga atau haus, pikirannya cuma satu, bagaimana supaya tidak lapar, supaya kenyang, supaya tidak haus. Namun orang yang tidak pernah berpuasa, kenyang terus hidupnya, nikmat terus, kaya raya terus, tidak pernah merasa miskin, maka terus nafsu akan selalu mencari apa yang belum pernah dirasakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faidah berpuasa juga bisa dirasakan dalam tubuh kita. Tubuh kita menjadi sehat. Rasulullah juga mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah, niscaya akan sehat fisik kita. Wa min syarafihi annahu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Kemudian termasuk keistimewaan berpuasa, ketika kita memberi makan orang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri sha'imi syai'un. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kita membahas bab berikutnya fi adabi as-siyam, adab dalam berpuasa. Etika, adab dalam berpuasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 adabus siyam. Yang pertama, hifdzul lisani wal jawarih 'anil mukhalafah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang pertama adabnya adalah memelihara lisan kita dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian menjaga al-jawarih, menjaga fisik, menjaga badan kita dari menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berhasil menjaga lisan kita,
menjaga badan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan selalu menjaga kita, memberi rizki kepada kita. Ketika kita berpuasa, terus menjaga lisan kita, bukannya sekedar menahan lapar, menahan haus, tetapi meningkatkan kualitas puasanya dengan menjaga lisan dan meningkatkan ketakwaan kita, seluruh raga kita, badan kita selama berpuasa digunakan untuk ketaatan, maka Allah akan menjamin rizki buat kita. Wa qala alaihi salam, kemudian Rasulullah juga mengatakan, rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi sahar wa rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang qiyamul lail tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali tidak tidur di malam hari. Wa rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang berpuasa namun yang didapatkan hanya lapar dan haus. Ini artinya Rasulullah mengatakan jangan sampai berpuasa itu hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, namun harus ditingkatkan maqasidus siyam, ditingkatkan kembali pemahaman apa sebenarnya substansi nilai dari berpuasa. Nilai dari berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Terus kita harus bertaqarrub kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, beramal saleh, berbagi, bersedekah, dan lain-lainnya. Itulah maqasidus siyam. Bahkan termasuk salat bukannya sekedar bara'atun minadz zimmah, bukannya sekedar melepaskan diri dari kewajiban atau hanya sekedar menjalankan rutinitas, namun harus kita memahami apa inti salat. Inti salat harus menjaga iman, bertauhid, menjauhi dari syirik, dan melaksanakan apa yang ada di dalam bacaan-bacaan salat. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, adab yang kedua, fi adabis siyam, idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Ketika orang diajak makan, ketika orang diajak ditraktir makan, kemudian dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya mengatakan falyaqul inni sha'im. Katakan, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Ini artinya i'tidharan ila da'i. Ini artinya permohonan maaf dengan cara mengatakan inni sha'im. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Ini jawaban ketika ada orang yang mengajak untuk makan. Ini baik ketika puasa wajib maupun sunnah. Li'alla yankasira qalbuhu, agar orang yang mengajak tersebut tidak merasa tersinggung, tidak merasa sakit hati, maka kita mengucapkan inni sha'im. Fa in khafa ar-riya warra bi'udhrin akhar. Namun seandainya takut riya atau pamer berpuasa, boleh menggunakan alasan yang lain. Adab yang ketiga, ma yaquluhu idza aftara. Yang ketiga, adab yang ketiga, hendaknya kita berdoa ketika iftar, berbuka puasa. Doanya banyak variasi, tinggal mana yang hafal. Ada 3 doa yang kita ucapkan ketika berbuka puasa. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Ini doa yang pertama. Ini diriwayatkan oleh Muslim, wa Abu Dawud, wa Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, boleh berdoa dengan redaksi
Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Atau dengan doa yang ketiga, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Ini tiga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat ketika berpuasa, ma yuftaru alaihi wa huwa rutabun aw tamar aw ma'un. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yafturu qabla yusalli ala rutabatin fa illam yakun fatamarat fa illam yakun hasa khuswatin min ma'in. Dianjurkan ketika berbuka puasa dengan memakan rutab. Rutab itu kurma yang muda. Kalau enggak ada, kurma yang sudah matang. Kalau enggak ada kurma, minimal membatalkan puasa dengan air putih. Ini berbuka puasa ala Rasul. Jadi disunahkan kita minum air putih dulu, kemudian sambil kita makan kurma. Setelah itu minum, kemudian sholat maghrib, baru setelah itu boleh makan yang lainnya. Ini adabus siyam yang keempat. Adab yang kelima dan yang keenam yaitu ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Hendaknya menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ini perintah Rasul. Ketika sudah masuk maghrib, disunahkan untuk membatalkan puasa atau berbuka puasa. Itu namanya ta'jil. Kita sering mendengar istilah takjilan di masjid. Jadi takjil itu artinya mensegerakan berbuka puasa ketika datang waktu maghrib. Yaitu tadi dengan minuman atau dengan makan rutab atau makan kurma. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian disunahkan juga untuk makan sahur. Misalkan jam 4:15, maka setengah 4:04 subuh, setengah jam atau mungkin 20 menit sebelum subuh kita makan sahur. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur menjelang subuh. Jangan ketika subuhnya jam 4:04 atau setengah 5 subuhnya, sahurnya jam 1 malam atau jam 2. Sunnahnya agak diakhirkan. Kurang lebih misalkan subuhnya setengah 5, maka sahurnya jam 4 atau jam 4 kurang. Paling tidak 15 menit sebelum subuh kita sudah selesai makan sahur, sudah selesai minum. Qala alaihi salam, Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. La yazalun nasu bi khairin, masyarakat atau manusia itu tetap akan baik ketika mensegerakan berbuka puasa. Wa qala alaihi salam, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya, sesungguhnya hamba yang dicintai Allah, yaitu hamba yang berpuasa kemudian mensegerakan berbuka puasa.
La yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra. Limadha? Li'anna al-yahuda wan-nasara yuakhirun. Kita itu harus berbeda dari agama yang lain. Yaitu apa membedakan kita dengan agama yang lain? Kita berpuasa dengan cara berbuka, mempercepat berbuka puasa. Yang berpuasa itu bukan hanya orang Islam, tetapi zaman dahulu Yahudi wan Nasara, Nasrani juga berpuasa. Namun orang Yahudi, orang Nasrani mempunyai kebiasaan mengakhirkan berbuka puasa. Maka Rasulullah menganjurkan untuk menselisihi mereka, tidak sama dengan mereka. La yazalud dinu zahiran. Bagaimana caranya? Kita harus berbeda dengan Yahudi wan Nasrani. Puasa kita batalkan dengan secepatnya ketika sudah masuk maghrib. Mensegerakan berbuka puasa ketika sudah masuk maghrib. Sehingga kita berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Itulah 6 adab dalam berpuasa, adabus siyam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ini hari yang terakhir di bulan Sya'ban, dan nanti malam kita sudah masuk bulan suci Ramadan, sudah mulai mengerjakan qiyamul lail dan salat tarawih, dan besok insyaallah kita akan mulai berpuasa. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Allahumma ballighna Ramadhana. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang berlimpah, sehingga nanti di bulan suci Ramadan kita bisa banyak berbagi, bisa banyak bersedekah, karena Rasulullah mengatakan afdalu sadaqatin sadaqatan fi Ramadan, sebaik-baiknya sedekah yaitu sedekah ketika di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan fisik kita juga sehat, sehingga kita bisa optimal dalam beribadah ketika di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.